Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alia Nazwa Atulaifa dari kelas 4A dengan NPM 221063108003, mata kuliah final proyek literasi digital, dosen pengampu Bapak Arif Solehudin, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai optimalisasi pengaruh sumber daya online untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Mari kita beralih kepada slide berikutnya. Baik, di sini terdapat latar belakang mengenai pendidikan, yang dimana pendidikan ini adalah merupakan salah satu aspek kunci dalam pembangunan suatu negara. Dalam hal ini, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan pendidikan ini meliputi pengembangan intelektual, moral, sosial, dan emosional individu. Nah, selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja dan kehidupan yang semakin kompleks. Nah, pada perubahan global, terutama dalam era digital dan teknologi, informasi ini telah mengubah landscape pendidikan secara signifikan, yang dimana pada saat ini pendidikan tidak lagi hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi telah berkembang menjadi proses yang terintegrasi dengan sebuah teknologi. Nah, dengan adanya hal ini sangat menuntut adanya suatu adaptasi dalam sistem pendidikan itu sendiri untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Dalam hal ini, penggunaan media pembelajaran online dapat membantu proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta sangat membantu partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran meskipun tidak berada dalam suatu ruangan secara langsung. Lalu di slide berikutnya, ini terdapat definisi sumber daya pembelajaran online. Definisi sumber daya pembelajaran online. Nah, pembelajaran online ini pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan PJJ, yang dimana sistem pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-18, dimana sejak awal pembelajaran jarak jauh ini selalu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya, mulai dari teknologi yang paling sederhana hingga teknologi terkini. Taylor mengelompokkan generasi pembelajaran jarak jauh ini ke dalam 5 generasi, yaitu yang pertama model korespondensi, yang kedua model multimedia, yang ketiga model telelearning, yang keempat model pembelajaran fleksibel, dan yang kelima yaitu model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas atau the intelligent flexible learning model. Berikutnya, slide selanjutnya, masih dalam definisi sumber daya pembelajaran online, dalam pembelajaran learning ini atau pembelajaran online, pembelajaran learning ini tidak hanya sekadar membagikan materi pembelajaran dalam jaringan internet. Jadi dalam online learning ini, selain ada materi pembelajaran, juga ada proses kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi perbedaan pokok antara pembelajaran online dengan sekadar materi pembelajaran online adalah adanya suatu interaksi yang terjadi antara pembelajar dengan pengajar atau fasilitator atau pengajar dengan sesama pembelajar lainnya dengan suatu materi pembelajaran yang sedang diajarkan pada saat kelas berlangsung atau pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu berikutnya terdapat peran teknologi
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam hal ini, teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu terapan yang menggabungkan secara sinergis beberapa disiplin ilmu dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan kinerja. Lalu pada peran teknologi pada pembelajaran ini adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Slide berikutnya. Dalam hal ini terdapat 3 peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Yang dimana pada saat ini terdapat beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk belajar atau untuk bertelekomunikasi. Salah satu di antaranya adalah Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, Google Meet, dan beberapa jaringan lain yang sering digunakan pada kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Nah, pada saat ini, teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hypermedia dan software, yang dimana hypermedia dan software ini dapat digunakan untuk menciptakan project, dan dimana proyek tersebut bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran yang baru. Yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, dan video. Nah, hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan juga siswa dapat bisa belajar, lalu memahami dan mengetahui apa yang dipelajarinya. Lalu di slide berikutnya, yaitu model pembelajaran jarak jauh yang efektif. Pada model pembelajaran jarak jauh ini, perlu kita ketahui mengenai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini merujuk pada suatu rencana atau pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi bagi peserta didik, dan memberi arahan kepada pengajar dalam mengatur proses pembelajaran di kelas. Nah, pada pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau biasa kita disebut dengan daring, penting bagi guru untuk menyajikan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Jadi, guru ini dapat memberikan pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan pada saat pembelajaran jarak jauh berlangsung. Lalu di sini pada konsep Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat 6 model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran jarak jauh. Antara lain, yang pertama yaitu Discovery Inquiry, yang kedua Private Classroom, yang ketiga Project Based Learning, yang keempat Blended Learning, yang kelima berbasis game, dan yang terakhir yaitu Self-Organized Learning Environment atau disingkat dengan SOLE. Berikutnya membahas mengenai implementasi teknologi dalam praktik pendidikan. Nah, dalam merancang suatu pembelajaran diperlukan langkah-langkah prosedural meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode, penetapan media, dan evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip berorientasi pada siswa berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatian kepada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi dari diri siswa tersebut. Sehingga prinsip pemanfaatan sumber belajar ini sangat berarti dalam pembelajaran. Lalu juga siswa hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya.
Nah, dalam hal ini terdapat beberapa implementasi teknologi dalam pendidikan yang lebih spesifik pada tingkatan-tingkatan tertentu, yaitu eh, mohon maaf, yaitu implementasi teknologi dalam pendidikan memiliki tujuan spesifik yang dimana pada pendidikan dasar SD, MI, SD, ataupun SDIT dan sekolah menengah setara SMP, MTS ataupun SMPIT, teknologi ini dapat diharapkan meningkatkan motivasi dan memperkuat proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu kemudian pada tingkat pendidikan tinggi setara universitas, institut, sekolah tinggi ataupun akademi, penggunaan teknologi ini bertujuan untuk merangsang dan memotivasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi intelektualnya, sehingga mereka dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang teoritis maupun bidang terapan. Lalu berikutnya, dalam belajar jarak jauh, teknologi ini dapat diharapkan menjadi media perantara antara pelajar, guru, dan lembaga pendidikan. Lalu dalam pendidikan luar biasa, teknologi ini dapat diharapkan berperan sebagai sarana bagi anak-anak penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, pada penyelenggara diklat atau bidang pendidikan dan pelatihan, teknologi ini digunakan sebagai alat untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil. Setelah kita membahas beberapa implementasi, kemudian beberapa hal mengenai sumber daya pembelajaran online. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai manfaat ataupun dampak positif dari pembelajaran online. Nah, manfaat ataupun dampak positif dari sumber daya pembelajaran online ini eh, bahwa sumber daya pembelajaran online dalam pengembangan teknologi ini telah membawa dampak signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dengan munculnya pembelajaran online. Nah, dengan kemampuan untuk belajar dari mana saja dan kapan saja, aksesibilitas pembelajaran online ini menjadi salah satu keunggulan yang utama. Lalu berikutnya, di antara beberapa manfaat lainnya yaitu aksesibilitas yang diberikan oleh pembelajaran online ini memudahkan mahasiswa untuk belajar secara fleksibel yang dimana tidak terikat oleh lokasi atau waktu-waktu tertentu. Jadi kita bisa melakukan suatu proses pembelajaran tanpa datang ke suatu lokasi lalu tanpa dipastikan oleh jam-jam tertentu. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran online memberikan akses yang luas terhadap berbagai materi dan sumber belajar, termasuk kuliah dari para ahli di berbagai bidang, kemudian beberapa video tutorial dan beragam materi pembelajaran online lainnya yang dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Lalu selanjutnya yaitu adanya interaksi antara mahasiswa dan pendidik dapat ditingkatkan melalui pembelajaran online. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa dengan menyediakan lingkungan pembelajaran yang lebih struktur dan dapat disesuaikan dan memudahkan pemahaman materi dan proses belajar. Yang kelima yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran online ini sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan digital mahasiswa. Tidak hanya kemampuan digital pada mahasiswa, tetapi juga pada misalnya dosen, guru, tenaga pendidik lainnya, dan siswa ataupun murid-murid yang kita ajarkan, sehingga dapat terbiasa dengan berbagai alat dan platform digital. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran online ini dapat berkontribusi dan sangat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan para pendidik.
Nah, setelah apa yang sudah dijelaskan oleh saya, selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan. Saya akan mengulas kembali bahwasanya kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan oleh saya yaitu bahwa pembelajaran online ini telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan modern yang dimana menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Dengan berbagai model pembelajaran jarak jauh yang efektif seperti flipped classroom, project-based learning, blended learning, dan lain-lain, guru memiliki fleksibilitas untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif bagi peserta didik. Nah, sementara itu, peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini tidak dapat diabaikan karena teknologi eh, membu karena teknologi pendidikan membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan baru dalam memanfaatkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Namun, meskipun demikian, sumber daya pembelajaran online ini memiliki dampak dan tantangan yang perlu diperhatikan. Dampak positifnya yaitu memudahkan aksesibilitas yang luas, lalu peningkatan kemampuan belajar siswa, dan kemungkinan meningkatnya interaksi antara siswa dan pendidik. Lalu, terdapat beberapa tantangan ataupun dampak negatif seperti kurangnya pemahaman pada materi yang disampaikan, lalu adanya ketergantungan berlebihan pada teknologi, dan kesenjangan digital ini harus dipastikan dan kesenjangan digital ini harus diatasi untuk memastikan bahwasanya efektivitas pembelajaran online ini sangat dapat diatasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.